politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya, Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar. Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo ya, Prabowo. Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya, Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu.
Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar. Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo ya, Prabowo. Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Lalu diungkapkan
oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya, Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam
keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Ganjar. Pranowo atau PD Perjuangan, kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo Prabowo ya, Bang? ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya, ya Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam
keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya, Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu.
Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Lalu
disampaikan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
Putih, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Ganjar. Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo ya, Prabowo. Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Lalu diungkapkan oleh Ray dalam
keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Ganjar. Pranowo atau PD Perjuangan, kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo Prabowo ya, Bang? ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam
keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Ganjar. Pranowo atau PD Perjuangan, kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo Prabowo ya, Bang? ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya, Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana, yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Lalu
disampaikan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak.
Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya.
Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya, ya Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang
partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar. Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo ya, Prabowo. Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya, Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu.
Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Kunjungan Prabowo ya, Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi.
Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan
terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai, Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya, Bang ya. Nah, ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi
setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar, yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Lalu
disampaikan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar.
Kuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi, seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena
itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang?
Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang. Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo.
Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi 2 partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden
jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres, dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang, mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak
deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan, Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan. Kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu beralih suara ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima Pak kunjungan Prabowo ya Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar